di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, pasti semua pada sehat ya dan tetap bersemangat. Kakak berharap adik-adik sehat semua dan selalu bersemangat. Nah, hari ini Kakak Tere ditemenin oleh Kakak Yuli. Kakak Yuli, bagaimana kabarnya? Sehat puji Tuhan. Kakak Tere bagaimana kabarnya? Kakak Tere sehat juga dan kita semoga masih tetap bersemangat ya adik-adik walaupun belum bisa bertatap muka ya Kakak Yuli. Itu Kakak Tere. Nah, adik-adik, Kakak Tere undang bangkit berdiri. Sebelum ibadah mari kita menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik dan Kakak Yuli, nah sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Nah, adik-adik pasti udah tahu dong gayanya. Nah, pakai gaya di rumah ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi di mana kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami yang akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu dan berkati pelayan firman kami yang akan bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagikan. Firman-Mu pelita bagi kaki
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Walaupun masih di rumah aja ibadahnya, tapi tetap semangat ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di sini akan mendengarkan firman-Mu dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca kitabnya terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Nah adik-adik, kalau yang belum bisa baca, adik-adik dengar ya. Kalau yang sudah bisa baca, kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah yang baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, setelah kita baca firman Tuhan, di sini Tuhan memberikan perintah baru, yaitu perintah lama yang tertulis di Alkitab untuk kita baca, kita dengar, dan kita lakukan sampai hari ini adik-adik. Nah, isi perintah itu adalah kita diminta hidup dalam terang, yaitu kehidupan nyata untuk mengasihi orang lain, maka dosa kita akan diampuni jika kita mengasihi dan melakukan kehendak firman Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat 14-17 juga, Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu anak-anak, orang muda, bapak, ibu, untuk benar-benar mengasihi sesama dengan tulus dan benar. Tuhan juga berpesan, orang yang melakukan kehendaknya akan tetap hidup selamanya. Artinya, jika kita selalu berbuat baik semasa hidup kita, maka sampai kita sudah meninggalkan dunia ini pun, kebaikan kita sangat bermanfaat bagi orang lain adik-adik. Kebaikan kita juga sangat diingat oleh orang lain. Nah adik-adik, salah satu ciri orang hidup dalam terang adalah orang tersebut hidup dalam kasih, baik kasih kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Kasih kepada Tuhan itu seperti apa ya? Kasih kepada Tuhan itu seperti hari ini adik-adik bangun pagi untuk semangat untuk beribadah, walaupun beribadahnya online, tapi adik-adik tetap semangat untuk beribadah. Pasti ada rasa bosan, malas, atau masih ngantuk, atau lebih mementingkan main games. Tapi karena adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, adik-adik telah menunjukkan
kasih kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Nah, itu ya adik-adik, kalau kasih kepada sesama itu seperti contohnya misalnya yang di dalam rumah ya, adik-adik membantu mama membereskan rumah, menyapu, mengepel, atau juga misalnya habis makan adik-adik membereskan, mencuci piring, atau gelasnya juga dicuci. Nah, kalau misalnya ke teman apa ya? Kalau ada teman kita yang lagi membutuhkan, adik-adik tolong. Adik-adik juga harus saling berbagi ke sesama, bukan berbagi contekan ya, tapi berbagi sama itu apapun adik-adik. Misalnya adik-adik punya makanan yang lebih, atau adik-adik punya rezeki, adik-adik berikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, kalau diri sendiri itu seperti apa? Kalau diri sendiri itu seperti adik-adik, contohnya mau mendengarkan nasihat orang tua, mau mendengarkan ajaran guru. Kan karena sekarang lagi musim sekolahnya online, adik-adik harus mendengarkan guru menjelaskan pelajaran, atau guru sedang memberikan tugas adik-adik harus kerjakan. Itu seperti adik-adik juga kasih kepada diri sendiri adik-adik merasakan tanggung jawab dibuat diri sendiri. Nah, kasih itu tidak memandang apapun adik-adik, entah rupa, harta, kasta, agama, dan suku. Yang ketiga, kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Lagi marah, mengalahkan egois, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong, dan lemah lembut. Nah, adik-adik, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan lemah lembut, kakak punya cuplikan video tentang mengasihi adik-adik. Jadi nanti adik-adik tonton dulu ya filmnya. Selamat menyaksikan. Don, nah itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Don. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh, hehe. Gimana kok Dan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo. Dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku, "Hai botak." Olah kodong aku dipanggil, "Hai Toyol." Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah adik-adik menyaksikan film tersebut, di sini kita mengambil hikmahnya tentang mengasihi adik-adik. Jadi kita tidak boleh membalas dendam walaupun teman kita sudah mencelakakan kita, sudah mengejek kita, tapi kita tidak boleh ada rasa dendam. Kita harus mengasihi. Seperti ada kakak Puna gambar ini ya. Ini gambar hati adik-adik, melambangkan kasih. Seperti hari ini juga adik-adik yang bertepatan dengan hari Valentine. Valentine itu apa ya, Kak? Valentine itu hari kasih sayang adik-adik, hari kasih sayang. Nah, coba biasanya hari Valentine itu identik dengan apa ya? Identik dengan coklat. Ya, adik-adik. Nah, sekarang coba adik-adik setelah beribadah online, adik-adik ungkapkan rasa kasih sayang adik-adik ke mama, ke papa, ke kakak, ke adik, atau ke oma, opa adik-adik. Coba adik-adik ungkapkan rasa sayang, atau adik-adik ucapkan Happy Valentine Ma, Happy Valentine Pa ya. Karena Tuhan Yesus tadi bilang Tuhan Yesus saja selalu mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik juga tetap harus mengasihi orang tua. Adik-adik, jika kita dapat mengasihi semua orang, siapapun dia, maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita. Setiap hal yang baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik pakai gaya ya, ikutin kakak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan anak-anakmu sudah mendengarkan. Tuhan tolong supaya anak-anakmu ini bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan Yesus berkati orang tua mereka yang sudah setia menjaga dan merawat mereka. Tuhan berkati orang tua mereka panjang umur, kesehatan, dan rezeki Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati juga anak klien dan kakak klien dimanapun berada yang sedang sakit. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus supaya bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur Kakak Yuli. Betul, Kak Tere. Nah, ayo adik-adik siapkan uangnya dan dimasukkan ke dalam amplop yang rapi ya. Ayo adik-adik kita mulai belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk persembahan mari kita bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Secara bersama-sama. Ayo adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik dan kakak Yuli, ibadah kita sudah hampir usai ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kakak undang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan doa berkat semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Adik-adik dan kakak Yuli, ibadah kita tak terasa sudah usai ya. Nah adik-adik yang di rumah tetap semangat walaupun kita belum bisa bertemu. Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama untuk berdoa agar segala situasi ini segera berakhir ya kakak Yuli. Dan adik-adik jangan lupa di rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan apa kakak Yuli? Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah adik-adik taati peraturan itu ya. Nah sekarang kakak Yuli dan kakak Tere mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.